Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tutorial untuk menjalankan software statistik RStudio untuk interpretasi item response theory RARCH, 2PL, and 3PL. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Aprilia Putri Pitaloka, Nafisa Agatha Sakti, Aurelia Serena, dan Tiara Katrina Samosir. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan model data dikotomus. Kami juga menggunakan dataset yang diperoleh dari data jurnal Intrasigen Compassion, Human and Non-Human Animal Self-Similarity and Myth Avoidance Intent Dataset, di mana kami hanya mengambil item yang berupa variabel dikotomi saja, yaitu item Myth Avoidance Intent yang diwakili dengan MAI_1, MAI_2, dan MAI_3. Pertama-tama, tentunya Anda harus sudah mendownload aplikasi RStudio. Jika Anda sudah memiliki aplikasi RStudio, selanjutnya Anda bisa membuka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah jendela RStudio telah terbuka seperti pada layar, pastikan Anda sudah menginstal package LTM dan Sage, serta pastikan kedua package tersebut telah diceklis seperti pada layar. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil working directory yang sudah ada pada komputer kita. Untuk mengambil datanya, bisa dari titik 3 pada files yang secara otomatis membuka dokumen milik kita. Kemudian Anda bisa mengkondisikannya sesuai dengan tempat Anda meletakkan data. Di sini kami menyimpannya pada suatu folder bernama psychometry_kelompok 9. Pastikan datanya dalam bentuk CSV, dan ini merupakan preview data. Di sini sudah nampak 3 kolom dengan delimiter koma yang tiap kelompok mewakili tiap item. Kolom MAI_1 mempresentasikan item 1, MAI_2 mempresentasikan item 2, dan MAI_3 merepresentasikan item 3. Setelah ini, teman-teman dapat mengklik import. Nah, di kiri atas ini adalah sajian respon dikotomus untuk 3 item. Datanya ada sebanyak 131 dari data responden. Selanjutnya, kita menuju ke bagian Untitled yang merupakan jendela kerjanya. Kemudian, kita set working directory-nya dengan mengcopy di bagian kiri bawah psychometrika_kelompok 9/dikotomus.csv. Ketik set WD dan paste kalimat tersebut. Ini adalah posisi data kita. Kemudian kita klik enter dan klik str, buka kurung dikotomus, dan selanjutnya kita bisa mengklik run pada seperti yang ada di layar. Di kiri bawah adalah tampilan terkait posisi dari data kita untuk item 1-3. Lalu, ini adalah posisi dari baris 1 sampai 131 yang nampak di sini hanyalah perwakilan dari data responden. Kemudian ketik dikotomi sebagai representasi dari judul. Klik enter, lalu ketik library dalam kurung LTM yang telah kita install. Lalu klik run. Nah, maka di sini LTM telah diaktifkan. Yang pertama kita akan menguji model RARCH. Model ini identik dengan 1PL. Jadi ketik hashtag RARCH, lalu klik enter. Ketik out RARCH dan panah ke kiri seperti pada video. Ketik RARCH dalam kurung dikotomus dengan memperhatikan simbol yang digunakan agar tidak sampai error. Lalu klik run. Selanjutnya ketik koefisien dalam kurung out RARCH. Kemudian run. Nah, di bawah kiri ini adalah tampilan dari model RARCH, sehingga daya diskriminasi item nilainya setara yaitu 40,95228. Kemudian, untuk tingkat kesulitan berada pada rentang 0,624 sampai 1,045. Jika ingin melihat plotnya, ketik plot dalam kurung outrash, type sama dengan
tanda petik, ICC, lalu tutup kurung. Kemudian klik Run. Nah, di kanan bawah sudah ada plot item karakteristik curve model rush. Di sini terlihat bahwa ketiga item ini termasuk sedang, karena lonjakan berada pada rentang di atas 0, di mana item 3 mempresentasikan item yang lebih sulit daripada kedua item lainnya, dengan tingkat kesulitan sebesar 1,045. Kemudian model kedua adalah 2PL. Ketik hashtag 2PL, lalu enter. Ketik out2, lalu panah seperti dalam video, dalam kurung dikotomus, kemudian lambang seperti dalam video, lalu ketik Z1. Karena sifatnya unidimensional ditambah Z1. Jika sudah, klik Run. Kemudian ketik koefisien dalam kurung out2, lalu klik Run. Nah, dalam model 2PL terlihat ada dua parameter yang disajikan, yaitu daya diskriminasi item atau parameter A dan tingkat kesulitan item atau parameter B. Di sini daya diskriminasi berada dalam rentang 5,205 sampai 17,063. Dari sini dapat juga dilihat plotnya dengan mengetikkan plot dalam kurung auto, type sama dengan tanda petik ICC. Kemudian klik Run. Maka dapat terlihat di kanan bawah plot dari model 2PL. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa item soal tergolong dalam kategori yang mudah, namun salah satu itemnya lebih susah daripada item lainnya, ditunjukkan oleh item MAI_3. Selanjutnya, model ketiga adalah 3PL. Ketik hashtag 3PL lalu enter. Ketik out3, lalu tanda panah seperti dalam video, dan ketik TPM dalam kurung dikotomus, lalu klik Run. Kemudian, ketik koefisien dalam kurung out3, lalu klik Run. Di sini dapat kita lihat untuk model 3PL ada parameter A, yaitu daya diskriminasi, parameter B yaitu tingkat kesulitan, dan parameter C yaitu tebakan semu atau guessing. Guessing ini berkisar dari rentang 0,00000269 sampai 0,080, yang artinya untuk probabilitas menebak pada item 3 lebih susah daripada menebak pada item lainnya. Lalu kita lihat plotnya dengan mengetik plot dalam kurung out3, type sama dengan tanda petik ICC, lalu tutup kurung, lalu ketik Run. Ini adalah model 3PL. Karena 3PL maka bisa melihat output dari masing-masing item. Misal di sini ketik item 1. Tambahkan koma, titik, koma, item 1. Item sama dengan 1. Lalu klik Run. Maka pada tabel item karakteristik curve ini hanya akan muncul kurva yang MAI1 saja. Jadi pada item 1 bentuk kurvanya sedikit terjal karena daya diskriminasi itemnya lumayan tinggi, walaupun item 1 menempati daya diskriminasi terendah di antara dua item lainnya dengan nilai sebesar 18,182.
kemudian item 1 ini termasuk item paling mudah ya daripada yang lainnya dengan tingkat kesulitan 0,894 dan probabilitas untuk menebak dengan benar sebesar 0,080. Kemudian, jika kita tuliskan item sama dengan 2, maka pada tabel item karakteristik curves hanya akan muncul kurva yang MAI 2 saja. Pada item 2 ini kurvanya agak melonjak dan terjal karena daya diskriminasi item 2 merupakan daya diskriminan tertinggi yaitu sebesar 21,607 dengan tingkat kesulitan 1,311 dan nilai guessing sebesar 0,00979. Item 2 menjadi item paling mudah kedua setelah item 1. Lalu pada item 3, sama seperti tadi, ketikkan item sama dengan 3, lalu klik run. Nah, di sini bentuk item karakteristik curve-nya hanya yang muncul akan kurva yang MAI 3 saja. Oke, jika dilihat dari posisi item 3 pada ICC, item 3 ini termasuk item yang paling sulit dengan tingkat kesulitan 2,01 dan probabilitas untuk menebak dengan benarnya hanya sebesar 0,000000269. Bentuk item 3 ini juga terjal karena daya diskriminasinya sebesar 20,31. Selanjutnya yaitu fit model. Dengan mengetik hashtag fit model, enter, lalu ketik ANOVA dalam kurung outrace, auto, lalu ketik run. Nah, di kiri bawah ini dapat terlihat ada likelihood ratio table dengan p-value yaitu kurang dari 0,001, lalu DF-nya 2, kemudian archaic information criterion-nya untuk outrace yaitu 237,16 dan untuk auto yaitu 219,65. Kemudian untuk Bayesian information criterion untuk outrace yaitu 248,66 dan untuk auto yaitu 236,90. P-value kurang dari 0,001 berarti terdapat perbedaan signifikan antara rush dengan auto atau 2PL karena kurang dari 0,05 sehingga pemilihan model terbaik dilihat dari yang paling kecil AIC dan BIC-nya, yaitu pada data ini ditunjukkan oleh auto atau 2PL dengan besar IC-nya 219,65 dan BIC-nya 236,90. Selanjutnya yaitu ketik ANOVA dalam kurung auto, out3, lalu klik run. Nah, pada kiri bawah ini dapat dilihat likelihood ratio table dengan p-value yaitu 0,999, lalu DF-nya 3, kemudian untuk archaic information criterion untuk auto memiliki 219,65, kemudian out3-nya yaitu 225,63. Kemudian untuk Bayesian information criterion untuk auto memiliki 236,90 dan out3 memiliki 251,51. Di sini p-value sebesar 0,999 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga kedua model dapat dipakai dan dapat dipilih salah satunya. Untuk pemilihan model terbaik bisa dilihat dari yang paling kecil EIC atau BIC-nya, sehingga di sini yang paling kecil adalah model auto atau 2PL dengan nilai EIC
219,65 dan nilai BIC 236,90, tapi tetap tidak signifikan untuk perbedaannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa model O2 atau 2PL lebih fit atau cocok dengan pemodelan data yang didapatkan. Sekian penjelasan tutorial yang dapat kami sampaikan mengenai software statistik RStudio untuk interpretasi item response teori Rush, 2PL, dan 3PL dengan menggunakan model dikotomus. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.